Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa kelas HKI C dan D, hari ini kita kembali hadir di MK Hadis Hakam 1 yang sampai hari ini Kamis 2 Mei 2024 kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Dan untuk kali ini pertemuan ke-11 kita akan menyampaikan materi kelima yaitu tentang hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait puasa atau Kitabus Syam. Berdasarkan RPS Kitabus Syam ini saya akan menyajikan 18 hadis. Ada kurang lebih 18 hadis. Dan nanti akan saya bahas hanya 3 hadis saja. Karena selebihnya hadis yang akan dibahas atau hadis yang akan kita bahas selebihnya akan menjadi tugas kelompok. Dan saya hanya kebagian membahas 3 hadis saja. Baik, kita langsung ke modul. Modul mana modulnya ya? Sebentar. Oh, ini dia. Oke ya. Kitabus Syam ini dia ya. Yang kita bahas itu ada 3 hadis. Pertama hadis nomor 670 ini yang pertama ya. Hadis yang pertama ini yang saya blok ini. Kemudian yang kedua hadis nomor 674. 674 ini dia yang saya blok. Dan yang terakhir hadis nomor 689. 689 ini dia. Ini ya. Yang saya blok. Oke, baik. Kita akan bahas hadis nomor 1 terlebih dahulu. Yang pertama hadis nomor 670. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bisaumin yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la taqaddamu, jangan dahulukan puasa Ramadanmu bisaumi yaumin, dengan berpuasa 1 hari, wala yaumaini, dan juga 2 hari. Illa, kecuali rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seorang laki-laki karena ia laki-laki itu yasumu berpuasa soman 1 hari, fal yasumhu, maka berpuasalah. Jadi artinya hadis ini menjelaskan kemakruhan dari orang yang mendahulukan puasa Ramadan dengan 1 hari berpuasa atau 2 hari. Itu makruh. Jadi sebaiknya apa? Hindari berpuasa mendekati Ramadan. Misalnya bulan Sya'ban dia berpuasa 1 hari 2 hari sebelum Ramadan dia berpuasa. Kata Nabi jangan didahulukan Ramadan itu dengan 1 atau 2 hari puasa. Kecuali ada orang yang sudah rutin sejak dahulu kala, sudah punya kebiasaan puasa sunnah. Misalnya puasa Senin Kamis. Nah kebetulan 1 Ramadan itu jatuh pada hari Jumat. Dan 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban itu jatuhnya pada hari Kamis. Dan dia sudah biasa puasa Senin Kamis.
Kata Nabi tidak apa-apa. Fal yasumhu, maka puasa saja, tidak masalah. Yang tidak benar itu kalau dia tidak pernah puasa, tiba-tiba atau ujuk-ujuk dia berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, itu yang dimakruhkan. Tapi kalau dia biasa puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kamis, atau mungkin puasa sunnah Daud, atau mungkin puasa yang lain. Kalau Ayyamul Bid kan tidak mungkin, karena Ayyamul Bid itu dilaksanakan pertengahan bulan. Tidak mungkin. Paling tidak ya puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Kalau dia sudah rutin sejak dulu puasa Daud terus menerus dan tidak putus, Senin puasa 1 hari, besoknya tidak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak puasa, dan seterusnya. Dia punya kebiasaan kayak begitu dan diteruskan sampai menjelang Ramadan, tidak apa-apa. Tapi kalau orang yang nggak biasa puasa, tiba-tiba ujuk-ujuk dia puasa di hari 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, itu yang dimakruhkan, itu yang tidak boleh. Sebaiknya jangan, kata Nabi. Tapi kalau sudah punya kebiasaan, ya sumu soman, nah, kata Nabi, fal ya sumu, ya puasa aja terus. Itu hadis nomor 670 yang kita bahas. Berikutnya yang kedua, hadis nomor 674. Ini dia. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Umar atau Ibnu Umar, tara annasu al-hilala, melihat orang-orang al-hilala kepada bulan hilal atau bulan sabit. Fa akhbartu, maka saya Ibnu Umar mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya anni, saya itu roa itu melihat hilal. Maka setelah beliau atau Nabi dikabari oleh Ibnu Umar, fasoma, kemudian beliau berpuasa. Wa amaron nasa, dan memerintahkan Nabi kepada para umat untuk bisyamihi, untuk berpuasa. Rawahu Abu Dawud wa sahhahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Jadi hadis ini salah satu dari dasar bahwa awal puasa itu harus dimulai terlebih dahulu penentuannya dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Ini salah satu dasarnya. Jadi kalau melihat hilal, ya, kalau dan dia bisa melihat, maka Nabi langsung memerintahkan, ayo udah kita semua laksanakan ibadah puasa mulai besok. Dan begitu juga sebaliknya, begitu selesai atau sudah menjelang tanggal 29, maka pada 29 Ramadan maksud saya, maka pada sore hari di situ saatnya untuk ru'yatul hilal atau melihat hilal. Jika tampak hilal di ufuk barat, maka ibadah puasa telah berakhir pada tanggal 29 itu. Dan maka berakhirlah ibadah puasa pada tanggal 29 itu, dan 30 sudah selesai, tidak ada lagi, maka jatuhlah 1 Syawal ketika itu setelah melihat. Jadi penentuan awal Ramadan dan awal Syawal atau akhir Ramadan itu salah satu caranya adalah dengan melihat hilal. Itulah dalil yang menyatakan bahwa bagaimana dalilnya? Ini salah satunya. Ini memang dalilnya kualitasnya memang tidak lebih tinggi dari hadis muttafaqun alaih atau hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka nanti ada syawahidnya, ada penguatnya, atau ada penguat hadisnya yang mungkin bisa kita lihat di atasnya ini nih. Nih. Ini penguatnya ini. Kenapa? Riwayat hadisnya muttafaqun alaih atau riwayatnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu lebih kuat. Ini penguatnya saja atau ini sekedar hadis yang keduanya, hadis tingkat keduanya.
Jadi itulah dasar mengapa umat Islam pada saat merayakan ibadah puasa atau melaksanakan ibadah puasa dan juga merayakan hari raya Idul Fitri itu mereka terlebih dahulu melakukan proses melihat hilal atau melihat bulan sabit apakah sudah tampak atau belum. Maka dalam prosesnya kalau dalam konteks apa itu pengembangan ilmu falak di Indonesia ditentukan ru'yatul hilal atau hilal akan dianggap sudah jatuh satu Syawal atau jatuh satu Ramadan apabila menurut kaidah Mabims atau batasan minimal dari satu tempat untuk melihat hilal atau posisinya itu sudah memenuhi atau belum memenuhi kriteria Mabims, maka ukurannya adalah jika jika hilal sudah tampak dan berada di posisi 4 derajat. Kalau masih kurang itu berarti dia belum tampak atau belum memenuhi kriteria Mabims. Jadi belum bisa disebut sebagai awal dari bulan baru, bulan Ramadan atau bulan Syawal. Itu 4 derajat ya kalau di perkembangan ilmu falak modern. Jadi itu aturannya. Tapi di hadisnya begini, jika kamu melihat hilal, maka jika sudah tampak, maka itulah awal kalian memulai ibadah puasa di bulan Ramadan. Atau saatnya kalian mengakhiri ibadah puasa karena sudah memasuki, besoknya sudah memasuki bulan Syawal. Gitu kira-kira ya ketentuan dari hadis tentang penentuan awal Ramadan dan awal Syawal. Itu hadis nomor 674. Dan yang terakhir hadis nomor 689. 689. Ini yang terakhir ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah berkata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda man nasiya barang siapa yang lupa wa huwa shaimun bahwa dia sedang berpuasa fa'akala au syariba kemudian dia makan dan minum au syariba atau minum fal yutimma saumahu maka sempurnakanlah puasanya karena fa inna ma at'amahullahu wa saqahu sesungguhnya Allah sedang memberinya makan dan memberinya minum. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi arti hadis ini menjelaskan bahwa jika ada orang suka pelupa, mungkin karena faktor usia atau karena faktor kelemahan otaknya, lupa kalau dia sedang puasa dan tanpa disadarinya dia makan dan minum. Dalam berapa detik baru sadar, astagfirullahaladzim ya Allah. Hari ini bulan puasa ya, saya lupa, mohon maaf, gimana? Nah, bagaimana hukumnya itu? Nah, kata Nabi, sudah stop makannya, stop minumnya, dan teruskanlah berpuasa. Jadi tidak masalah selama itu dianggap sebagai sesuatu yang terlupakan, bahwa dia sedang berpuasa atau hari itu sedang berpuasa. Karena Allah sesungguhnya sedang kasih rezeki kepada dia. Dia kasih makan, Allah kasih minum, walaupun sedikit. Tapi kalau bisa jangan sampai makannya satu piring baru ingat, aduh ya Allah, satu piring, satu gelas habis. Baru ingat, oh ya Allah, ini bulan puasa ya, lupa saya. Ya itu kayaknya ada unsur kesengajaan, jadi tidak bisa. Kalau itu ya tetap batal kalau kayak begitu, bukan disengaja atau bukan tidak disengaja. Jadi itulah kalau ada di antara kalian yang tiba-tiba lupa pada saat bulan puasa, tiba-tiba
refleks ngambil minuman, refleks ngambil makanan, diicip secara refleks. Nah, baru sadar, oh, saya lupa, hari ini bulan puasa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dimakan aja. Karena itu Allah sudah memberikan rezeki. Nah, itulah hadis tentang hukumnya makan dalam kondisi lupa di saat bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, itulah 3 hadis yang kita bahas secara singkat. Dan untuk minggu depan, kelompok tetap sama ya jumlah kelompoknya. Hanya mungkin nanti beda nama anggota kelompok. Dan kalau misalnya ada hadis yang dibahas, tapi ternyata tidak cukup, misalnya hanya cukup sampai 9 kelompok, maka nanti jika memungkinkan, maka nanti sisanya akan saya carikan hadis lain. Jadi itu solusinya. Jadi kalau ternyata jumlah hadisnya tidak bisa atau tidak mungkin tidak memenuhi jumlah dari kelompok, karena kelompok tetap sama ya, jumlahnya tetap sama, hanya beda anggotanya. Dan ternyata kalau misalnya saya bagi, ada hadis yang belum kedapatan dibahas oleh 1 atau 2 kelompok, maka nanti jika memungkinkan saya akan cari hadis lain di kitab yang sama di Bulughul Maram, tapi tidak ada di modul. Nanti akan saya jadikan tugas untuk kalian kelompok yang tidak kebagian hadis. Jadi itu solusinya. Ini kan sedikit ya, hanya 18 hadis. Itu pun 18 tidak bisa semuanya dibahas karena mungkin saja karena faktor ini hadisnya cuma tambahan, misalnya walau fi hadis Abi Hurairah atau mungkin walil Bukhari atau hanya sekedar pengulangan walil Hakimi. Walil Hakim itu berarti bukan kutubus sittah. Karena dia hadis Hakim itu kitabnya yang terkenal Al-Mustadrak itu bukan kitab kutubus sittah, tapi hadis yang ditulis pada abad keempat sehingga dia tidak punya sanadnya sendiri. Hakim itu hanya mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh ulama hadis yang ditulis pada abad ketiga atau kedua. Jadi oleh Al-Hakim kan tidak mungkin. Karena saya karena yang kita bahas hanya hadis yang berasal dari kitab yang 6, Sahih Bukhari 2, 4 itu yang sunan. Jadi itu ya. Nanti akan saya carikan hadisnya. Baik, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat walaupun singkat, sehingga nantinya kita bisa paham seluruh aspek-aspek yang ada dalam hadis tentang saum, tentang puasa, tentang siang. Baik, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.